Nah, ini Kemenpan RB yang dikeluarkan di sini, yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 970 Tahun 2022 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Teman-teman, ini ada beberapa informasi yang sangat penting terkait dengan penerimaan P3K, khususnya jabatan fungsional teknis, di mana dalam Kemenpan RB 970/2022 menyebutkan ada 30 formasi jabatan yang mendapatkan afirmasi dalam seleksi P3K di tahun 2022 ini. Nanti kita akan merujuk juga kepada Kemenpan RB-nya, tetapi sebelum itu kita simak dulu berita yang dimuat oleh jpnn.com terkait hal ini. Ya, bagi kamu yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe, silahkan subscribe channel ini sekarang juga untuk terus mendapatkan informasi terupdate. Nah, teman-teman, di sini diberitakan dari jpnn.com, jelang seleksi P3K 2022, Kemenpan RB menerbitkan regulasi khusus jabatan fungsional teknis. Ini juga menjadi angin segar untuk kita ya teman-teman yang menantikan jabatan fungsional teknis dibuka, karena selama ini yang selalu digembar-gemborkan adalah guru dan tenaga kesehatan, belum ada terkait tenaga teknis. Kita bersyukur telah dikeluarkan terkait dengan Kemenpan RB ini. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 970 Tahun 2022, ada kewajiban menyertakan sertifikat kompetensi. Namun, sertifikat kompetensi itu tidak diatur dari mana lembaga yang mengeluarkannya. Selain itu, Kemenpan RB juga memberikan afirmasi berupa tambahan nilai atas sertifikat kompetensi yang diwajibkan tersebut. Sayangnya, menurut Dewan Pembina Forum Honorer K2 Teknis Administrasi Indonesia Nurbaiti, tidak semua jabatan fungsional mendapatkan afirmasi. Ya, memang tidak semua. Kalau saya baca tadi ya, cuman ada 30 jabatan. Nanti kita lihat saja jabatan apa saja. Contohnya, Pranata komputer, barang dan jasa, arsiparis, padahal jabatan tersebut banyak diisi honorer K2. Kalau nggak dapat afirmasi, ya honorer K2 teknis administrasi dan teknis lainnya sulit bersaing dalam seleksi P3K 2022, kata Nurbaiti kepada jpnn.com pada hari Minggu 23 bulan 10. Berikut ini jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai tambahan nilai untuk afirmasi. Yang pertama ada jabatan penerjemah, yaitu jenjang ahli pertama. Bobotnya 25%, sertifikat sebagai tambahan nilai. Ya, selanjutnya apalagi teman-teman, kita lihat. Nanti kita langsung merujuk juga ke Kemenpannya ya. Pelamar dari semua jurusan bahasa asing maupun bahasa daerah dapat menyampaikan sertifikasi profesi penerjemah dari Himpunan Penerjemah Indonesia atau hasil uji kemahiran berbahasa Indonesia 2 tahun terakhir dengan predikat sangat unggul atau istimewa. Pelamar dari jurusan bahasa Inggris dapat menyampaikan hasil TOEFL dengan skor 570, hasil TOEFL IBT 2 tahun terakhir dengan skor 88, atau hasil tes IELTS 2 tahun terakhir dengan skor 6,5. Pelamar dari jurusan bahasa Arab, hasil tes TOEFL itu minimal 550 yang berlaku 2 tahun terakhir. Nanti kita langsung merujuk ya teman-teman. Yang menarik di sini untuk jabatan teknis adalah dari yang berhubungan dengan PU ya. Ini ada jabatan teknik jalan dan jembatan, ternyata juga mendapatkan afirmasi ya. Untuk jenjang ahli pertama, sertifikat sebagai tambahan nilai, nama jenis sertifikatnya sertifikat keahlian konstruksi ahli muda bidang jembatan sipil dan jembatan yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi yang terakreditasi lembaga pengembangan jasa konstruksi, antara lain ahli teknik jalan jembatan dan ahli teknik jembatan ya. Itu ya teman-teman. Selanjutnya juga ada ahli keselamatan jalan, ahli teknik terowongan, ahli teknik geoteknik, ahli teknik geodosi. Bobotnya 15% ya. Selanjutnya juga ada untuk teknik jalan dan jembatan untuk kategori terampil ya. Ini kan ahli pertama, ini kategori terampil, yaitu sertifikat sebagai tambahan nilai
dan nama jenis sertifikatnya adalah sebagai berikut. Ya, pengembangan juga membutuhkan sertifikat keahlian konstruksi ahli muda bidang sipil jalan dan jembatan yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK, yaitu antara lain teknik jalan jembatan, ahli teknik jembatan, ahli keselamatan jalan, ahli teknik terowongan, ahli teknik geoteknik, ahli teknik geodosi. Itu mendapatkan bobot 15% jika teman-teman memiliki sertifikasi ini. Nah, khusus untuk kamu yang mau mendaftar di teknik jalan jembatan, ya teman-teman, silakan miliki buku ini, ya saya sarankan, karena alhamdulillah di tahun lalu sangat-sangat banyak yang lulus dengan memiliki modul-modul kami ini, karena di sini berisi soal-soal kompetensi teknis. Kalau di tahun lalu ini adalah soal-soal kompetensi bidang atau SKB, itu mirip dengan soal kompetensi teknis, dan ini juga sudah kami update dari teman-teman kita yang berhasil lulus di P3K Teknik Sipil, Teknik Jalan Jembatan di tahun lalu. Itu juga kami masukkan materi-materi dan soal-soalnya ke dalam buku ini. Jadi teman-teman silakan miliki buku ini dengan cara klik link Shopee yang ada di bawah di kolom deskripsi untuk mendapatkan buku ini. Buku terbatas dan tersisa kalau tidak salah sekitar 30 pieces saja. Jadi yang siapa cepat dia yang dapat, ya teman-teman. Nanti untuk berikutnya kita akan cetak lagi untuk cetakan keduanya. Oke teman-teman, kita langsung lanjut dulu ke sini ya teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, ini Kemenpan RB yang dikeluarkan di sini, yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 970 Tahun 2022 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis. Ya, seperti itu. Ini memperjelas bahwa akan ada penerimaan P3K untuk jabatan teknis di tahun ini. Nah, ini dia ya teman-teman. Kalau kita lihat di dalam lampirannya ini, daftar jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai, ya. Untuk penerjemah, kita lihat di sini. Sorry kalau kebalik ya. Untuk penerjemah, di sini kita lihat tidak perlu ada persyaratan wajib tambahan, tetapi kalau mendapatkan tambahan nilai perlu memiliki sertifikat ini, dan ini. Nanti teman-teman silakan download, atau nanti saya yang mau file ini nanti saya cantumkan link di kolom deskripsi, nanti teman-teman bisa download ya. Nah, yang memerlukan tambahan persyaratan wajib tambahan yaitu adalah dosen. Di sini harus memiliki artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional, ya. Untuk lektor kepala harus memiliki artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional yang terakreditasi atau karya yang mendapatkan perlindungan hukum oleh negara. Ya, seperti itu. Nanti teman-teman baca sendiri posisinya ya. Teknik jalan jembatan tidak memerlukan persyaratan wajib tambahan, tetapi jika mau mendapatkan tambahan nilai, teman-teman silakan memiliki sertifikat ini ya. Nanti akan mendapatkan tambahan bobot 15% untuk kompetensi teknisnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, pekerja sosial juga ada, penyuluh sosial juga ada ya. Widya Wiswara juga ada ya. Pengelola barang dan jasa. Nah, ini pengelola barang dan jasa harus atau wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa tingkat dasar atau level 1 ya. Ini juga ada di dalam buku saya ya. Silakan diorder untuk pengadaan barang jasa. Alhamdulillah juga banyak sekali yang lulus di tahun lalu di pengadaan barang dan jasa, karena memang soal-soal yang kami masukkan ke dalam sini ya, itu adalah soal-soal yang terupdate dan berdasarkan dari teman-teman kita yang sudah lulus di tahun-tahun sebelumnya. Oke, ini ada 30 ya. Nanti teman-teman lihat sendiri saja. Ya, ada 30 kalau tidak salah. Ya, ini ya. Ada 30 jabatan yang mendapatkan afirmasi dan di Kemenpan RB ini ya. Oke teman-teman, saya doakan teman-teman yang subscribe di channel ini lulus P3K di tahun ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.